Novel 9 Matahari, Bab 711, Kejar, jangan biarkan dia masuk Akademi Dao Surgawi, jika tidak, akan lebih sulit bagi kita untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan suara yang dalam, mengejarnya seperti kilat ke arah Akademi Dao Surgawi. Ruan Siguang, master lain dari alam jiwa Yuan dari keluarga Liu, dan seluruh keluarga Liu mengikuti. Bahkan jika dia kembali ke Akademi Tiandao, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya. Ruan Siguang penuh dengan niat membunuh. Setengah hari kemudian, di pegunungan yang berjarak lebih dari 200.000 meter dari kota Tiandao, di sebuah gua terpencil. Ye Yunfei bergegas ke gua ini, lalu langsung memasuki menara hantu. Ye Yunfei tidak kembali ke Akademi Tiandao, karena Ye Yunfei mengerti bahwa keluarga Ruan Siguang dan Tianzu Liu pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menghadapinya. Di dalam Akademi Tiandao, juga tidak aman. Di dalam menara hantu, kepala Datun berbaring telentang di tanah, tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Ternyata itu obat ekstasi khusus. Ini bukan masalah serius. Petik 2, Ye Yunfei memeriksanya dan menghela napas lega. Pendeta tahu dari terowongan besar diracuni oleh ekstasi yang sangat kuat, jadi dia tetap tidak sadarkan diri. Bagi Ye Yunfei, ekstasi terkuat di dunia bukanlah apa-apa. Ye Yunfei segera mengeluarkan kuali, memurnikan pil detoksifikasi, dan memberikannya kepada pendeta Tao. Setelah beberapa saat, Ruan Siguang, kamu orang tua. Pendeta Tao itu meraung, lalu berbalik dan bangun. Kamu Yunfei, ini kamu. Aku tahu itu, kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Petik 2, kepala Tao tidak bisa menahan nafas lega saat melihat Ye Yunfei. Apakah orang tua Ruan Siguang itu benar-benar menyerangmu? Tanya Ye Yunfei. Bagus. Dia diam-diam datang ke gunung kultivasi saya, tiba-tiba menembak saya, menangkap saya dan membawa saya keluar dari akademi. Petik 2, kepala Tao mengangguk. Ye Yunfei, saya menemukan bahwa kita tidak aman di Akademi Tiandao. Ruan Siguang adalah tetua Akademi Tiandao, dan kontaknya jauh lebih luas daripada kontak kita. Selanjutnya, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan kita berdua. Dao Taois berkata dengan cemas. Tidak hanya kita, tetapi Sekte Houtu juga akan terlibat. Keluarga Tianzu Liu akan menyusahkan Sekte Houtu. Ye Yunfei berkata dengan cemberut. Keluarga Liu sangat kuat, dan Sekte Houtu jelas bukan tandingannya. Saya khawatir mereka akan dimusnahkan. Apa yang harus dilakukan? Petik 2, kepala Datun tercengang. Kami berinisiatif menyerang. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ambil inisiatif. Keluarga Liu sangat kuat, dan berdasarkan kekuatan kita berdua, kita tidak boleh menjadi lawan. Petik 2, pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa kekuatan spesifik dari keluarga Liu? Petik 2, tanya Yunfei. Tuan terkuat dari keluarga Liu harus berada di tahap akhir Yuan Soul Realm. Selain itu, dikatakan bahwa setidaknya ada 10 Master Yuan Soul Realm yang dimiliki oleh keluarga Liu. Kata Daois Taois. Ada lebih dari 10 master jiwa primordial, dan yang terkuat adalah arwah primordial akhir. Ye Yunfei merenung. Mari kita membuat persiapan yang baik. Lalu, pergi ke gerbang keluarga Liu. Pertama, keluarkan nafas yang tidak sedap. Kedua, tahan keluarga Liu agar mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Sekte Houtu. Jika keluarga Liu berani memprovokasi kita, mereka harus membuat mereka membayar harganya. Petik 2. Kata Ye Yunfei, hanya saja, dengan kekuatan kita berdua, tampaknya tidak cukup untuk mendobrak gerbang keluarga Liu. Pendeta Tao itu tersenyum kecut. Jangan khawatir, aku punya poin sendiri, kata Ye Yunfei. Dao dan ini untukmu. Anda harus meluangkan waktu untuk berlatih Great Light Divine Art yang saya ajarkan terakhir kali, itu adalah teknik yang sangat maju. Benar-benar melampaui semua latihan di Xuan Huang Starfield. Petik 2, kata Ye Yunfei, tidak buruk, sihir cahaya yang hebat benar-benar terlalu misterius. Saya benar-benar jatuh cinta dengan latihan ini sekarang. Mulai sekarang, Great Light Divine Art akan menjadi metode kultivasi utama saya. Adapun fisiognomi, bakat Anda jauh lebih tinggi dari saya, dan saya tidak berencana menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Lihat, petik 2, kata kepala Tao, pada saat yang sama ketika dia berbicara, Master Tao menjalankan keahliannya,
dan sepasang sayap transparan dengan panjang sekitar setengah meter perlahan mekar dan menonjol dari punggungnya. Sepasang sayap ini dipadatkan oleh gaya cahaya murni, dan sepertinya terbuat dari kristal. Dengan latar belakang sepasang sayap ini, pendeta tahu dari Datun itu seperti dewa yang turun ke dunia, penuh dengan rasa suci. Bagaimana? Bukan, aku merasa seperti penuh dengan kekuatan besar. Datun Taois sangat bangga, dia benar-benar terpesona oleh sihir cahaya yang hebat ini. Sihir cahaya yang hebat, jika Anda benar-benar mengolahnya ke tingkat tinggi, sepasang sayap cerah terbentang, dapat menutupi setengah bintang, dan bahkan menciptakan kerajaan cahaya, melepaskan malaikat yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung. Dengan pengetahuan Anda saat ini, tidak bahkan memulai, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, tutupi lebih dari setengah bintang. Baiklah, saya akan menganggap Anda berbicara tentang mitos. Namun, saya akan bekerja keras untuk berlatih. Kata pendeta Tao, bagaimana dengan ini? Kamu memasuki senjata sihir luar angkasaku untuk berlatih. Ye Yunfei memindahkan Master Datun ke Menara Hantu. Berlatih di Menara Hantu, Anda dapat memiliki lebih banyak waktu. Jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Liu, kamu masih perlu mencari beberapa pembantu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei langsung kabur ke tanah. Naga bumi telah lama menunggu di bawah tanah, membawa Ye Yunfei di punggungnya, berjalan cepat di bawah tanah. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei datang ke gua bawah tanah tempat orang Tang tinggal dalam pengasingan. Tuan Ye, Penatua Tang Wu adalah penguasa Yuan Soul Realm, dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia langsung menyapanya. Penatua kelima, berapa banyak tahap akhir dari alam inti mendalam besar yang kamu miliki, Klantang? Ye Yunfei bertanya langsung. Totalnya ada 6, namun, 2 di antaranya sudah keluar dan belum kembali sampai sekarang. Hanya 4 yang ada di sini. Penatua Tang Wu membeku sesaat, dan menjawab dengan jujur. Bagus. Petik 2, Anda menyebut 4 alam inti mendalam tahap akhir itu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke. Petik 2, Penatua Tang Wu mengangguk. Dia tidak menanyakan alasannya. Ye Yunfei adalah penyelamat Klantang, jadi dia tidak memiliki kecurigaan tentang Ye Yunfei. Penatua kelima. Petik 2, segera, 4 pria parubaya mendatangi Penatua Tang Wu. Tuan Ye sedang mencarimu. Penatua Tang Wu mengangguk. Lepaskan paksaan spiritualmu dan biarkan aku melihatnya. Kata Ye Yunfei. Oke, mendengar itu, keempat pria parubaya melepaskan paksaan spiritual mereka satu demi satu. Yah, dapat dilihat bahwa kamu telah terjebak di tahap akhir alam inti mendalam besar, dan waktu tersingkat adalah lebih dari 100 tahun. Kata Ye Yunfei, itu benar, klantang kita sekarang sedang merosot, dan anggota klan kita bersembunyi di mana-mana, dan ada kekurangan sumber daya kultivasi. Sulit untuk menerobos dan meningkatkan. Penatua Tang Wu berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, akumulasi Anda sudah cukup. Anda sepenuhnya siap untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Persiapkan diri Anda. Dalam 2 hari, saya akan membantu Anda menerobos ke alam jiwa primordial. Kata Ye Yunfei. Apa? Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Tetua Tang Wu dan 4 pria parubaya semuanya tercengang, menatap kosong ke arah Ye Yunfei, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Novel 9 Matahari, Bab 712. Tuan Ye, kamu, serius? Penatua Tang Wu sangat tidak percaya. Tahukah Anda, keempat pria parubaya dari klan Tang ini telah menghabiskan berhari-hari berkultivasi dengan susah payah dan mencoba berkali-kali untuk menerobos alam, sudah lebih dari 100 tahun, tetapi mereka belum dapat menembusnya ke alam jiwa. Sekarang, Ye Yunfei berkata bahwa dalam 2 hari, biarkan mereka menerobos ke alam Yuan Hun. Ini hanyalah sebuah Alkitab, tidak bisa dipercaya. Keempat pria parubaya itu jelas tidak mempercayainya, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, Ye Yunfei menyelamatkan begitu banyak orang dari klan Tang, mereka terlalu malu untuk membantah Ye Yunfei secara langsung. Percaya saya, aku tidak bercanda, setelah 1 jam, saya akan memberi Anda beberapa pil. Dalam 2 hari ke depan, Anda akan mundur, minum pil, dan menyerang dunia. Petik 2, kata Ye Yunfei, lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda Ye. Petik 2, Penatua Tang Wu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Keyakinan pada nada suara Ye Yunfei sepertinya telah menyentuhnya. Penatua kelima, kami mengerti.
Petik 2. Keempat pria parubaya itu menjawab pada saat bersamaan. Bagaimana dengan Suir? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Aku akan membiarkan dia datang segera. Penatua Tangwu segera mengirim seseorang untuk memanggil Suir. Kakak, Suir bergegas begitu dia melihat Ye Yunfei. Tuan Ye, kamu di sini. Li Zong juga berjalan mendekat. Suir, mulai sekarang, aku akan secara resmi membantumu menyembuhkan luka tubuhmu. Setelah kamu memulihkan dantianmu, kamu bisa berlatih lagi, dan tubuhmu akan tumbuh dengan cepat, dan kamu akan menjadi gadis besar dalam waktu singkat. Kamu Yunfei berkata pada Suir. Begitu menakjubkan, Penatua Tangwu, 4 pria parubaya dari klan Tang, dan Li Zong semuanya ragu, karena apa yang dikatakan Ye Yunfei benar-benar terlalu misterius. Benarkah? Hebat? Aku ingin tumbuh dewasa sejak lama. Kakak, aku yakin kamu bisa menyembuhkanku. Suir sangat bersemangat. Paman Zong, itu sama untukmu. Setelah aku membantumu menyembuhkan dantianmu, kamu bisa berlatih lagi. Selain itu, tidak butuh waktu lama sebelum kamu bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Ye Yunfei menatap Li Zong dan berkata, terima kasih sebelumnya, Tuan Muda Ye. Kata Li Zong cepat. Terlepas dari hasilnya, dia dengan tulus berterima kasih kepada Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tenda kosong di dalam gua, lalu memasuki menara hantu, dan memulai alkimia. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Yunfei memurnikan sekumpulan daodan. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara hantu. Penatua Tangwu, 4 pria parubaya, Suir, dan Li Zong semuanya menunggu di luar tenda. Ini, cepat dan kembali mundur dan pukul kerajaan. Ye Yunfei mengeluarkan 8 pil dao dan membagikannya kepada 4 pria parubaya, masing-masing 2. Pil dao peringkat kelima. Keempat pria parubaya itu terkejut, mereka menemukan bahwa apa yang Ye Yunfei berikan kepada mereka sebenarnya adalah 2 pil dao peringkat 5. Tuan Ye, Anda memberi kami setumpuk pil ke klan Tang beberapa hari yang lalu. Sekarang, terlalu mahal untuk memberi kami begitu banyak pil dao peringkat 5. Ini, bagaimana kami klan Tang dapat membalas Anda? Petik 2. Penatua Tangwu sedikit bingung. Sama-sama, setelah kamu menerobos, kamu masih harus membantuku. Baiklah, cepat dan pergi ke alam, kata Ye Yunfei kepada 4 pria parubaya. Oke, keempat pria parubaya itu membawa daodan dan kembali mundur untuk berlatih. Suir, pil ini untukmu. Ye Yunfei menyerahkan sebotol pil kepada Suir. Paman Zong, pil ini untukmu. Ye Yunfei menyerahkan sebotol pil kepada Li Zong. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Kata Li Zong, hebat, aku bisa tumbuh dewasa. Saya bisa berlatih seni bela diri sekarang. Petik 2. Suir melompat-lompat kegirangan. Selama 2 hari berikutnya, Ye Yunfei tinggal di gua bawah tanah ini. Akademi Tiandao, Gunung Kultivasi Ruan Siguang. Kami telah mencari di area sekolah beberapa kali, terutama puncak kultivasi Suye dan Dufan. Kami telah menggali 3 kaki ke dalam tanah, tetapi kami masih tidak dapat menemukannya. Seorang siswa dengan kekuatan Great Profound Core datang untuk melapor di depan Ruan Siguang. Sepertinya mereka tidak kembali ke Akademi Tiandao. Sebaliknya, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi di luar. Petik 2. Di samping Ruan Siguang, seorang lelaki tua berbaju hitam mendengus dingin. Lelaki tua berbaju hitam ini adalah eksekutif tingkat tinggi dari keluarga Liu di Tiansu. Dalam 2 hari terakhir, anggota keluarga Liu saya juga telah menggeledah kota Tiandao, tetapi mereka belum menemukan keberadaan mereka. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu melanjutkan. Di mana mereka akan bersembunyi? Ruan Siguang berkata dengan cemberut, saya pikir mereka mungkin telah kembali ke musuh. Petik 2. Tiba-tiba, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Sekte Bumi Tebal Musuh. Petik 2. Ruan Siguang menyipitkan pandangannya. Tidak buruk. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Aku akan kembali mengatur pasukan sekarang, dan aku akan berangkat ke musuh dalam 2 hari. Kata pria tua berbaju hitam. Aku juga akan pergi. Jika aku tidak menyingkirkan Ye Yunfei, aku tidak akan merasa nyaman. Kata Ruan Siguang. Di gua bawah tanah, di tenda, di menara hantu. Ye Yunfei duduk bersila, saatnya berlatih alam yang kedua dari Sutra 9 Yang. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengeluarkan sekumpulan batu kristal,
pil obat, bahan alami, dan harta duniawi, dan menumpuknya di sekujur tubuhnya. Belum lama ini, menerobos dan meningkatkan serta mengolah roda totem 9 istana telah menghabiskan sebagian besar kekayaan bersih Ye Yunfei, dan sekarang tidak banyak yang tersisa. Boom! Ye Yunfei mulai menjalankan roda totem 9 istana, dan 8 pembuluh darah dewa di tubuhnya muncul bersamaan, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak di pembuluh darah dewa, meraung ke langit. Di dalam dantian Ye Yunfei, titik cahaya keemasan kecil mulai muncul. Kemudian, volume titik cahaya kecil ini mulai meningkat secara perlahan. Titik cahaya keemasan kecil ini melambangkan yang kedua dari meridian 9 yang. Di dantian Ye Yunfei, ada juga bola cahaya emas dengan diameter lebih dari 300 meter, ini adalah matahari pertama. Waktu berlalu dengan lambat, akhirnya, titik cahaya keemasan kecil berubah menjadi bola emas dengan diameter 5 meter. Yang kedua ini baru saja dimulai. Yang pertama belum mencapai titik kesempurnaan. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam. Saat ini, di gua bawah tanah, boom, paksaan spiritual yang kuat tiba-tiba meletus. Mereka membuat terobosan. Ye Yunfei mengangkat semangatnya. Oleh karena itu, Ye Yunfei menghentikan kultivasinya dan keluar dari menara hantu. Haha, akhirnya aku berhasil menerobos. Aku sekarang adalah penguasa alam jiwa. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari tenda, melayang di udara, dikelilingi oleh kekuatan spiritual, dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Ye, ramuan Anda sangat efektif. Penatua Tangwu sangat bersemangat. Untuk kelantang saat ini, sangat penting untuk memiliki satu lagi Master Alam Yuan Hun. Ye Yunfei tersenyum sedikit. Situasi ini sudah lama diharapkan oleh Ye Yunfei. Tidak heran jika ramuan yang dibuat sendiri oleh Dan Zun tidak berfungsi. Setelah beberapa saat, boom, di tenda lain, tekanan spiritual yang kuat meletus, memenuhi seluruh gua bawah tanah. Haha, terobosan lain. Ini adalah acara akbar untuk kelantang kami. Petik 2, Penatua Tangwu tertawa terbahak-bahak. Novel 9 Matahari, Bab 713. Dua orang lagi menerobos ke Yuan Hun Realm berturut-turut. Dalam sehari, 4 anggota kelantang menerobos dan menjadi penguasa alam jiwa. Haha, bahkan di masa paling makmur dari kelantang kita, tidak ada peristiwa besar seperti itu, yang menandakan bahwa kelantang kita akan bangkit kembali. Penatua Tangwu sangat gembira hingga air mata mengalir di wajahnya. Di seluruh gua bawah tanah, semua orang dari kelantang bersorak seperti festival. Bagi orang Tang, hari ini sangat penting. Ada 4 master jiwa lagi di klan. Ini membuat kekuatan keseluruhan kelantang berlipat ganda beberapa kali sekaligus. Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas kebaikanmu kepada Dan. Akhirnya, keempat pria parubaya itu berkumpul di depan Ye Yunfei dan membungkuk bersama. Tidak, terima kasih. Ye Yunfei tersenyum ringan. Sebenarnya dalam harapan Ye Yunfei bahwa keempat pria ini menerobos bersama. Akumulasi pemimpin Sekte Houtu bahkan lebih dangkal dari keempat pria Tang ini, dan dia juga bisa menembus Master Alam Jiwa. Oleh karena itu, keempat pria dari klan Tang ini pasti bisa menerobos. Momen lain berlalu, dantianku sudah sembuh. Saya bisa berlatih sekarang. Suer bergegas keluar dari tenda, berteriak kaget. Kakek kelima, dantianku baik-baik saja. Aku bisa merasakan aura yang beredar di dantian. Suer berlari ke tetua Tangwu dan berkata dengan penuh semangat. Putri Sue, dantianmu baik-baik saja. Penatua Tang merasakan nafas dantian Suer dan berkata dengan heran. Tuhan melindungi, Patriark Tang, dantian Putri Sue akhirnya sembuh. Di masa depan, saya akan memiliki wajah untuk melihat Anda juga. Petik 2, Penatua Tangwu menangis. Suer adalah putri tertua dari klan Tang, dengan status bangsawan. Di masa lalu, dantiannya rusak dan dia tidak bisa berkultivasi, yang membuat semua orang dari klan Tang merasa sangat menyesal. Sekarang, dantian Suer akhirnya pulih. Seluruh klan Tang bersukacita. Kakak, terima kasih banyak, kata Suer kepada Ye Yunfei. Suer, sama-sama, saya menyampaikan kepada Anda semacam latihan, yang disebut Kung Fu Dingin Ulat Sutra. Jika Anda berlatih keras, prestasi masa depan Anda pasti tidak akan rendah. Petik 2, Ye Yunfei mengulurkan tangan jari, dan dengan ringan mengetuk dahi halus Suer di tengah jalan, pesan kekuatan jiwa ditransmisikan ke lautan jiwa Suer.
Keahlian dingin ulat sutera langit semacam ini diperoleh Ye Yunfei dari sekte besar bernama Ice Palace. Ini adalah keterampilan tingkat tinggi yang dapat mengguncang langit dan dunia. Suer adalah adik dari pelindung Tao, dan Ye Yunfei bermaksud untuk memberinya beberapa berkah, jadi dia mengajarinya latihan lanjutan ini. Tetua kelima, Tuan Muda Ye, dan Tianku juga sudah pulih. Aku bisa berlatih lagi. Tiba-tiba, Li Zong juga muncul, sangat bersemangat. Tuan Ye, bantuan yang Anda berikan kepada kami Tang Klan benar-benar terlalu besar. Terima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, selama ada sesuatu yang berguna untuk Tang Klan kami, bicaralah. Penatua Tang Wu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei, dan berkata dengan tulus. Penatua kelima, sama-sama. Ye Yunfei berkata dengan tergesa-gesa. Tetua kelima, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei berdiskusi dengan Penatua Tang Wu. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei membawa Penatua Tang Wu dan 4 pria parubaya yang baru saja menerobos ke alam Yuan Hun, dan meninggalkan gua bawah tanah bersama. Tianzu, Liu Cheng, markas besar keluarga Liu, dalam kotak, semuanya. Selanjutnya, kita akan pergi ke Muzu untuk menghancurkan sekte Houtu dan menangkap Ye Yunfei. Seorang lelaki tua berbaju hitam berkata dengan keras. Di depan pria tua berpakaian hitam, berdiri sekelompok orang. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Kelompok orang ini adalah elit dari keluarga Liu. Oke, siap untuk pergi. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan berteriak. Lalu, sekarang, aku, Ye Yunfei, ada di sini. Semua orang di keluarga Liu, keluar dan mati. Gelombang suara yang dahsyat, seperti tanah longsor dan laut yang bocor, membanjiri dari luar gerbang markas keluarga Liu, dahsyat dan bergelombang, ke dalam markas keluarga Liu. Gelombang suara ini terlalu kuat. Guncangan itu menyebabkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di markas besar keluarga Liu runtuh dan meledak. Selain itu, gema besar dihasilkan. Keluar dan mati, keluar dan mati, titik. Gelombang demi gelombang gema bergema di markas besar keluarga Liu, seperti gelombang bergolak yang menghantam pantai. Seluruh markas keluarga Liu berantakan. Mengikuti teriakan ini, belati hitam tiba-tiba muncul di markas keluarga Liu, dan mulai berburu dan membunuh anggota keluarga Liu yang lebih lemah. Belati ini sangat aneh, terus melarikan diri keluar angkasa dan muncul kembali seperti hantu. Belati hitam ini dirancang khusus untuk memburu prajurit di atau di bawah alam inti mendalam kecil, dan jeritan terus terdengar. Dalam sekejap, banyak anggota keluarga Liu yang sekarat. Seluruh markas keluarga Liu terdiam sesaat. Kemudian, San Ye Yunfei, beraninya kamu menggertak keluarga Liu kami seperti ini. Petik 2, Satu demi satu, teriakan kekerasan terus bergema. Kemudian, sosok ganas naik ke langit dari berbagai penjuru markas keluarga Liu. Kamu Yunfei, beraninya kamu mendobrak gerbang keluarga Liu kami. Kamu harus mati. Petik 2, pria tua berbaju hitam adalah tetua keluarga Liu yang kuat. Dia berencana membawa pasukan keluarga Liu ke Muzu untuk memusnahkan Houtu sekte tanpa diduga. Ye Yunfei tiba-tiba datang. Serangkaian tokoh galak bergegas keluar dari markas keluarga Liu. Di depan gerbang markas keluarga Liu, tinggi di langit, seorang pria muda dengan tangan di belakang, menatap dingin pada tuan dari keluarga Liu yang terus bergegas keluar. Pemuda ini tidak lain adalah Ye Yunfei. Baru saja, Ye Yunfei melakukan skill Lion Roar dari Wild Lion Clan dan meraung keras. Dengan terus meningkatkan kekuatan Ye Yunfei, kekuatan Kung Fu Auman Singa yang ditampilkan secara alami akan menjadi lebih kuat. Liu Cheng adalah tempat markas keluarga Liu berada. Liu Cheng adalah kota yang sangat ramai dan ramai, tidak hanya orang-orang Liu yang tinggal di sini, tetapi juga sejumlah besar pejuang lainnya tinggal di sini. Ye Yunfei meraung keras, yang mengejutkan seluruh Liu Cheng. Di Liu Cheng, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan datang ke markas keluarga Liu untuk menonton. Dalam waktu singkat, sejumlah besar pejuang mengepung markas besar keluarga Liu, padat, beberapa kali di dalam dan luar, menatap Ye Yunfei dengan mata kaget, berdiskusi satu demi satu. Tahukah Anda, selain 2 orang bijak, 1 keluarga, dan 1 halaman, kekuatan di hutan belantara utara adalah giliran keluarga Liu. Keluarga Liu memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam, dan prajurit biasa tidak akan pernah dengan mudah menyinggung keluarga Liu. Sekarang,
ada seorang anak laki-laki yang pergi ke markas keluarga Liu untuk memprovokasi dia. Jika masalah ini keluar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Wilderness Utara. Kamu adalah Ye Yunfei. Di depan gerbang markas keluarga Liu, seorang pria kekar menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, bertanya dengan lantang. Ya, saya Ye Yunfei. Hari ini, datang untuk menyelesaikan akun dengan keluarga Liu Anda. Petik 2. Ye Yunfei berdiri di langit dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang. Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei. Beraninya kamu memprovokasi keluarga Liu kami seperti ini. Petik 2. Pria tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan kebencian di matanya, dan berkata dengan gigi terkatuk. Novel 9 Matahari, Bab 714. Dari awal hingga akhir, keluarga Liu Mu yang memprovokasiku, kata Ye Yunfei. Sambil berbicara, Ye Yunfei memindahkan pendeta Tao keluar dari menara hantu. Pak tua, ini kamu. Pendeta Tao itu melotot marah ketika dia melihat lelaki tua berbaju hitam itu. Dia dipenjara oleh orang tua berbaju hitam selama 2 atau 3 hari sebelumnya, dan sekarang saatnya musuh bertemu, dan dia sangat cemburu. Ini adalah markas keluarga Liu, bersiaplah untuk membalas dendam. Ye Yunfei berkata kepada kepala Tao. Apa, ini markas keluarga Liu? Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar memasuki gerbang keluarga Liu? Pemuka Datun memandangi lingkungan sekitar dan tercengang. Tentu saja benar, kapan aku bercanda denganmu? Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Ketika kamu bisa melakukannya, kamu akan mengendalikan naga itu. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Datun Dao, dan mengarahkan sinar kekuatan jiwanya ke laut jiwanya. Dengan cara ini, Dadao Dao Master dapat mengendalikan naga bumi itu dan bertarung. Naga bumi itu telah lama menyergap di bawah tanah. Oke, lalu selamat berjuang. Namun, Ye Yunfei, Anda harus memperhatikan saya sedikit. Jika saya dalam bahaya, ingatlah untuk menyelamatkan saya tepat waktu. Petik 2. Kata kepala Tao. Jangan khawatir. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kamu membunuh putriku Liu Fei. Petik 2. Saat ini, pria kekar itu menatap Ye Yunfei dan bertanya dengan dingin. Pria ini adalah kepala keluarga Liu, ayah Liu Fei. Benar, dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Binatang kecil, kamu membunuh putriku, dan berani menggertak gerbang keluarga Liuku. Jika kamu tidak membunuhmu, keluarga Liuku tidak akan bisa lagi mendapatkan pijakan di hutan belantara utara. Semua anggota keluarga Liu, patuhi perintahku, dan bunuh Ye Yunfei, binatang kecil. Kepala keluarga Liu memandang. Shen Leng melambaikan tangannya dan berteriak keras. Bunuh. Sejumlah besar kuda keluarga Liu menyerang Ye Yunfei. Cobalah sihir cahayaku yang hebat. Pemimpin Taois meraung sebentar, dan berinisiatif untuk menemuinya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah tinggal di menara hantu untuk berlatih sihir cahaya yang hebat. Di dunia luar selama beberapa hari, sudah lebih dari setengah tahun di menara hantu. Dia telah membuat beberapa prestasi dalam kultivasi, dan dia sudah lama gatal. Dia ingin menemukan seseorang untuk bertarung dan menguji kekuatan dunia, sihir cahaya yang hebat. Sekarang, inilah kesempatan Anda. Boom! Master Taois bergerak, dan dia meraih kekosongan dengan kedua tangan, dan lightsaber salib terkondensasi di tangannya, bersinar terang. Pada saat yang sama, sepasang sayap putih muncul dari belakangnya. Datunel Master mengepakkan sayapnya, terbang tinggi, dan menebas dengan pedangnya di udara. Menusuk, lampu pedang putih sepanjang beberapa puluh kaki menebas ke depan. Segera, 5 atau 6 anggota keluarga Liu yang bergegas maju terbelah 2 di tempat. Ledakan, guru besar Tao memegang pedang silang di kedua tangan, dan di bawah dorongan sayap di punggungnya, kecepatannya sangat cepat, sosoknya terus berkedip, dan pedang silang terus menebas. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin anggota keluarga Liu dipenggal secara berurutan. Dao Dao Chang adalah kekuatan tahap tengah dari alam Xiaoxuan Dan, tetapi dia dapat dengan mudah membunuh tahap akhir dari alam Xiaoxuan Dan. Dengan sayap cerah di punggungnya dan lightsaber listrik salib yang cerah di tangannya, pemimpin Tao pada saat ini tampak seperti dewa yang turun dari langit dengan kekuatan suci yang tak terlukiskan. Haha, tidak buruk. Datun Daois sangat bangga. Keterampilan macam apa ini? Anggota keluarga Liu dan para prajurit di sekitar terkejut ketika mereka melihat sepasang sayap yang mempesona di belakang pendeta Tao.
Para prajurit di Xuanhuang Starfield belum pernah melihat keterampilan cemerlang seperti Great Bright Divine Art. The Great Bright Divine Art adalah skill inti dari Great Bright Clan, dan kekuatannya sangat bagus. Ye Yunfei sedikit mengangguk. Setelah Ye Yunfei menggunakan alkimia untuk menyelamatkan nyawa penatua tertinggi dari klan terang besar, penatua tertinggi itu memberikannya kepada Ye Yunfei sebagai hadiah terima kasih. Pergilah ke alam inti yang mendalam dan bunuh dia. Patriark keluarga Liu berteriak dengan ekspresi muram. Lebih dari selusin Master Realm inti mendalam besar dari keluarga Liu semua bergegas menuju Ye Yunfei. Ayo, Taois Tao itu berteriak dengan anggun. Raungan, naga tanah yang tebal dengan panjang 1000 meter tiba-tiba bangkit dari tanah dan membubung ke langit. Penguasa terowongan besar menginjak kepala naga bumi, dan membunuh para penguasa alam inti mendalam besar dari keluarga Liu. Boom, pertempuran sengit terjadi. Kekuatan tempur Datun Daochang baru-baru ini meroket, dan saat ini, itu seperti darah ayam, menunjukkan kekuatan besar, membunuh dua alam Daksuan dan berturut-turut. Para master dari Great Profound Core Realm keluarga Liu itu terpaksa mundur lagi dan lagi. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Kombinasi Taois dan naga bumi sama sekali bukan masalah melawan alam Daksuan dan umum. Selama dia tidak bertemu dengan Master Yuan Soul Realm, Ye Yunfei tidak perlu khawatir tentang keselamatan Taois Tao. Agak mampu, namun, keluarga Liu bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Petik 2. Seorang lelaki tua gemuk berjalan menuju kepala terowongan dengan wajah penuh amarah. Orang tua ini adalah tetua dari keluarga Liu, master dari alam Yuanhun. Orang tua, lawanmu adalah aku. Ye Yunfei berkata dengan keras. Suara itu jatuh. Di tangan Ye Yunfei, ada busur ekstra besar, Overlord Bow. Aku sudah lama tidak menggunakan senjata ajaib dari klan bayangan langit ini. Aku tidak tahu seberapa kuat senjata ajaib ini dengan kekuatan-kekuatan spiritualku saat ini. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Suara itu jatuh. Ye Yunfei mengangkat Overlord Bow dan menarik tali busurnya dengan tiba-tiba. Panah panjang yang terbuat dari kekuatan spiritual kental muncul di tali busur, mengarah ke lelaki tua gemuk itu. Memanggil, di busur tuan, panah panjang dengan kekuatan spiritual meraung dan ditembakkan. Nak, kamu mencari kematian. Kelopak mata pria tua gemuk itu berkedut dan dia meraung marah. Kemudian, dia membentuk tangan besar dengan kekuatan spiritual, dan meraih panah panjang dengan kekuatan spiritual. Gemuruh, di telapak tangan lelaki tua gendut itu, ada energi spiritual yang menakutkan. Namun, ketika telapak tangannya hendak menyentuh panah panjang kekuatan spiritual, panah panjang kekuatan spiritual itu tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Pria tua yang gemuk itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat berikutnya, panah panjang dengan kekuatan spiritual tiba-tiba muncul di belakang kepala lelaki tua gendut itu, dan menembak ke arah kepalanya dengan cepat. Mencari kematian, pria tua gemuk itu terkejut. Dengan marah, dia dengan cepat menamparkan telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang melonjak mekar. Kapan, panah panjang dengan kekuatan spiritual diterbangkan oleh telapak tangan lelaki tua gemuk itu, dan itu membuat suara hantaman logam yang tajam. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualku saat ini, menggunakan Overlord Bow sudah dapat menahan master di alam jiwa purba sampai batas tertentu. Ye Yunfei cukup puas. Seberapa kuat Overlord Bow terkait dengan tingkat kekuatan spiritual pengguna. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir dari Xiao Xuan dan dia juga telah berlatih 9 yang. Jingke yang kedua, dan kekuatan spiritualnya lebih kuat dari sebelumnya, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Kekuatan yang dapat diberikan dengan menggunakan Overlord Bow secara alami jauh lebih kuat. Busur ini sebenarnya memiliki karakteristik ruang. Busur ini menggunakan kekuatan spiritual sebagai anak panah, dan anak panah yang ditembakkan dapat melarikan diri keluar angkasa. Saya suka busur ini, sangat cocok untuk keluarga Liu kami. Petik 2. Setelah lelaki tua gemuk itu marah, dia melihat ke tangan Ye Yunfei busur tuannya mengungkapkan ekspresi keserakahan. Orang tua, kamu menginginkan busurku. Kalau begitu ambillah sesuai dengan kemampuanmu. Ye Yunfei mencibir, berhenti bicara omong kosong, ayo berperang. Ye Yunfei meraung, lalu dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Set, panah dengan kekuatan spiritual yang panjang ditembakkan ke arah pasukan keluarga Liu seperti hujan deras. Novel 9 Matahari, Bab 715. Segera,
satu demi satu, anggota keluarga Liu ditembak oleh panah panjang kekuatan spiritual dan mati mengenaskan di tempat. Panah panjang spiritual yang ditembakkan oleh Overlord Bow memiliki karakteristik ruang, dan dapat melarikan diri ke ruang angkasa kapan saja, dan juga memiliki karakteristik waktu, yang dapat ditembakkan terlebih dahulu baru tiba, atau ditembakkan terlebih dahulu. Singkatnya, sangat sulit untuk bertahan. Bahkan di Great Profound Core Realm, sulit untuk menolaknya. Mereka yang berada di alam Xiaoxuan dan bahkan menembak satu, dan satu akan mati. Dalam waktu singkat, puluhan orang di keluarga Liu ditembak mati atau terluka. Kedua anak laki-laki ini terlalu berani. Mereka datang ke keluarga Liu untuk membuat masalah, dan bahkan membunuh begitu banyak anggota keluarga Liu. Namun, kekuatan kedua pemuda ini benar-benar menakutkan. Mereka jelas hanya di alam Xiaoxuan dan, tetapi mereka dapat membunuh tuan di alam Xuan dan besar. Di sekitar markas keluarga Liu, tak terhitung jumlahnya prajurit sedang berdiskusi. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh bajingan kecil ini. Patriark keluarga Liu meraung marah ketika dia melihat satu demi satu dari keluarga Liu sekarat. Pada saat yang sama, ada 8 master alam jiwa, merentangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemuruh, pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 8 penguasa alam jiwa terlalu menakutkan, seperti angin menderu dan kuda yang berlari kencang. Energi perkasa, seperti tsunami naik ke langit, membanjiri posisi Ye Yunfei. Bang! Di sekitar, beberapa penonton yang lebih dekat terlempar kaget, menangisi ayah dan ibu mereka. Bocah ini, tidak mudah bagi keluarga Liu untuk mengirim 8 penguasa alam jiwa untuk menghadapinya. Teriakan kaget terdengar dari segala penjuru. Hanya saja sebelum 8 tuan dari keluarga Liu mendekat, Ye Yunfei langsung melepaskan energi luar angkasa dan melarikan diri ke luar angkasa. Dia benar-benar memiliki teknik tubuh yang bisa membuatnya tidak terlihat. Patriark keluarga Liu menatap lokasi Ye Yunfei menghilang, dan berkata dengan gigi terkatup. Patriark, hal yang paling sulit bagi Ye Yunfei adalah teknik tubuh aneh yang bisa membuatnya tidak terlihat kapan saja. Begitu dia tidak terlihat, tidak akan ada jejak dan tidak ada persepsi. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Dia pasti ada di dekat sini, semuanya bubar. Petik 2. Patriark keluarga Liu berpikir sejenak dan berkata, jadi 8 tuan dari keluarga Liu segera berpisah, melepaskan kekuatan jiwa mereka, dan merasakan dunia ini. Pada saat ini, Ye Yunfei muncul di kejauhan. Di bersamaan dengan kemunculannya, Ye Yunfei langsung menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Panjang dengan kekuatan spiritual meraung dan menembak ke arah orang-orang dari keluarga Liu, panah. Panjang dengan kekuatan spiritual ini menghilang di tengah tembakan. Pada saat mereka muncul kembali, anak panah panjang ini telah mencapai bagian depan, belakang, dan bahkan bagian atas kepala kuda keluarga Liu itu, sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Jeritan terus terdengar, dan orang-orang dari keluarga Liu terus sekarat. Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei, berhenti. 8 penguasa alam jiwa keluarga Liu sangat marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Ayo serang dia dengan kekuatan jiwa bersama-sama. Patriark Liu mengirim transmisi suara ke master jiwa primordial lainnya. Boom! Gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyapu langit dan menyerbu lautan jiwa Ye Yunfei. Gemerincing. Di laut jiwa Ye Yunfei, pohon pembudidaya jiwa terus bergetar, dengan kuat melindungi laut jiwa Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan energi. Ruam lagi, menyelinap ke ruam dalam satu langkah, dan menghilang. Anak itu pergi lagi. 8 master jiwa dari keluarga Liu, termasuk keluarga Liu, semuanya terkejut dan marah. Mereka menemukan bahwa menghadapi teknik gerakan aneh Ye Yunfei yang bisa membuatnya tidak terlihat kapan saja, mereka tidak berdaya. Ada satu lagi di sana. Ayo tangkap ini dulu. Petik 2. Mata Patriark Liu tiba-tiba beralih ke Taois, dan berkata. Saat ini, pendeta Tao dari Datun dan Dilong bertarung sengit dengan banyak orang dari keluarga Liu. Ratusan orang dari keluarga Liu mengepung kepala Datun Tao. Namun, guru Tao Datun tidak hanya kalah, tetapi dia juga menang. Dalam pertempuran ini, pendeta Tao dari Datun setidaknya telah membunuh lebih dari 100 anggota keluarga Liu. Selain itu, semuanya berada di atas kekuatan alam Xiaoxuan dan ada banyak alam inti mendalam yang hebat di antara mereka. Adegan ini membuat tuan dari keluarga Liu merasa sangat marah.
Menyelam ke dalam tanah segera. Mereka akan menyerangmu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dia dapat dengan jelas melihat setiap gerakan dari 8 penguasa alam jiwa keluarga Liu, dan segera mengingatkan kepala Tao. Faktanya, selama pertempuran, Pendeta Tao dari terowongan besar juga telah memperhatikan pergerakan para master alam jiwa primordial keluarga Liu. Dia telah mengambil keputusan sejak lama, selama penguasa alam jiwa keluarga Liu ini menunjukkan tanda-tanda menyerangnya, mereka akan segera melarikan diri. Jadi, setelah menerima pengingat Ye Yunfei, terlepas dari apapun, kepala terowongan besar segera memerintahkan Dilong untuk melarikan diri. Jadi, naga bumi membawa pemimpin terowongan besar di punggungnya dan mengebor tanah. Dia ingin melarikan diri, hentikan dia. 8 master tingkat jiwa dari keluarga Liu merentangkan tubuh mereka pada saat yang sama, dan bergegas menuju master terowongan besar dengan kecepatan yang mencengangkan. Memanggil, pada saat ini, Ye Yunfei muncul kembali, mengangkat busur tuan, menarik busur dan menembakkan anak panah. Segera, seperti hujan lebat, panah dengan kekuatan spiritual yang panjang melesat ke arah 8 tuan dari keluarga Liu di alam jiwa. Panah panjang dengan kekuatan spiritual ini, terkadang kiri, terkadang kanan, terkadang atas dan bawah, muncul di sekitar 8 guru jiwa purba, pada sudut yang sangat aneh. 8 master jiwa meraung lagi dan lagi, merobohkan panah panjang dengan kekuatan spiritual. Dan naga bumi itu telah membawa pemimpin terowongan besar di punggungnya, turun ke tanah dan menghilang. Begitu naga bumi kembali ke tanah, ia dapat menggunakan energi bumi untuk merasa seperti ikan di dalam air, keefektifan tempurnya dan kecepatan renangnya akan sangat meningkat. Bahkan jika itu adalah master dari alam Yuan Hun, sulit untuk pergi jauh ke dalam tanah untuk melacak naga bumi, dan dia adalah seorang master bumi yang mahir dalam fisiognomi. Sialan, 8 master tingkat jiwa melompat dengan marah. Dari awal pertempuran hingga saat ini, lebih dari 200 orang dari keluarga Liu telah terbunuh, dan tanah penuh dengan mayat. Dan lawannya tidak terluka, kedua anak laki-laki ini terlalu kuat. 8 penguasa jiwa dari keluarga Liu tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Kerumunan penonton di kejauhan juga terkesima saat melihat hasil seperti itu. Kamu Yunfei, kamu bajingan kecil. Setelah pendeta Tao menghilang, 8 guru jiwa dari keluarga Liu berbalik pada saat yang sama, menatap mata marah mereka pada Ye Yunfei. Ini baru permulaan. Jika Anda berani memprovokasi saya, keluarga Liu Anda akan membayar mahal. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum tipis. Kemudian, Ye Yunfei mengangkat busur tuan lagi, membidik anggota keluarga Liu lainnya. Set, panah panjang dengan kekuatan spiritual terus ditembakkan. Panah panjang dengan kekuatan spiritual ini menyebabkan bahkan 8 Master Yuan Soul Realm merasakan sakit kepala. Anggota keluarga Liu dengan kekuatan biasa, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Mereka terus berteriak dan ditembak mati di tempat. Semua anggota klan, segera kembali ke markas. Aktifkan susunan perlindungan klan. Patriark keluarga Liu meraung. Dia tahu jika ini terus berlanjut, keluarga Liu tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Novel 9 Matahari, Bab 716. Mengikuti perintah Patriark Liu, anggota keluarga Liu lari kembali ke markas satu persatu dengan putus asa. Bahkan orang-orang di alam inti mendalam besar pun panik. Mereka benar-benar ketakutan oleh Ye Yunfei dan pendeta Tao. Booming, di markas keluarga Liu, formasi besar diaktifkan dan bangkit, menyelimuti seluruh markas. Saya melihat bahwa di atas formasi, ada beberapa fase berbeda yang terus-menerus muncul. Pola gunung, sungai, bumi dan sungai, ada naga hijau yang mengaum, dan burung phoenix melonjak, setiap fase yang berbeda mewakili perubahan formasi. Ini adalah formasi kuno yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Liu, dan relatif terkenal di seluruh hutan belantara utara, dan merupakan salah satu warisan terbesar keluarga Liu. Dalam waktu singkat, kecuali 8 penguasa alam jiwa, semua anggota keluarga Liu lainnya melarikan diri ke dalam jangkauan formasi dan bersembunyi. Tidak dapat dipercaya bahwa seorang anak dari generasi yang lebih muda dapat mendorong keluarga Liu yang perkasa sedemikian rupa. Kerumunan di sekitarnya, melihat anggota keluarga Liu, melarikan diri kembali ke markas dengan panik, dan tidak dapat menahan nafas. Kamu Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Liu kami, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Melihat anggota keluarga Liu akhirnya mundur ke markas,
kepala keluarga Liu tidak bisa menahan nafas lega, berbalik dan menatap Ye Yunfei di kejauhan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mungkinkah jika saya tidak membunuh orang dari keluarga Liu Anda, apakah tidak akan ada permusuhan antara saya dan keluarga Liu Anda?" Ye Yunfei mencibir, "Pergi!" Patriark Liu berteriak keras. Ledakan, 8 ahli di ranah jiwa keluarga Liu meletus pada saat yang sama, seperti 8 peluru yang ditembakkan, dan bergegas menuju Ye Yunfei bersama. Sekarang, anggota keluarga Liu aman, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan, dan merasa bahwa mereka dapat menangani Ye Yunfei dengan bebas. Fiu, Ye Yunfei menggunakan energi ruang untuk melarikan diri ke ruang dalam satu langkah dan menghilang. Sial, 8 master jiwa semuanya meraung dengan suara rendah. Keterampilan tubuh aneh Ye Yunfei membuat mereka pusing. "Semuanya bubar," kata Patriark Liu dengan suara berat. 8 master jiwa dari keluarga Liu segera berpisah jauh, masing-masing menempati posisi, melepaskan kekuatan jiwa mereka, mencari keberadaan Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei bersembunyi di kedalaman ruang, menatap salah satu master terlemah di alam jiwa, dan mendekat dengan tenang. "Elder Tangwu, saya akan mendengarkan sinyal saya nanti. Kalian semua muncul bersama, ayo lakukan dengan cepat." Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Elder Tangwu di Menara Hantu. Ye Yunfei secara kasar telah memberitahu tetua Tangwu tentang situasi di luar. "Tuan Ye, jangan khawatir, kami berlima di alam Yuan Hun akan bertarung bersama, dan tidak akan sulit untuk berurusan dengan salah satu alam Yuan Hun keluarga Liu." Penatua Tangwu tertawa, "Ngomong-ngomong, kamu harus meminum turtle bread pill yang kuberikan padamu sekarang. Itu dapat menutupi penampilan aslimu dan nafas kekuatan jiwamu untuk sementara dalam waktu singkat," kata Ye Yunfei. Turtle bread pill adalah ramuan khusus yang digunakan khusus untuk menutupi nafas jiwa. Meski hanya efektif dalam waktu singkat, tapi efeknya bagus. "Oke, ayo minum pilnya sekarang," kata Penatua Tangwu. Segera, Ye Yunfei datang ke master keluarga Liu dari Yuan Hun Realm, dan berjalan keluar dari ruang dalam satu langkah. "Ayo kita lakukan." Ye Yunfei memindahkan 5 master alam jiwa asli dari klan Tang keluar dari Menara Hantu. 5 master jiwa primordial dari klan Tang sudah siap, begitu mereka muncul. Mereka akan melancarkan serangan mengamuk pada master jiwa primordial dari keluarga Liu. Klan Tang adalah salah satu kekuatan paling kuat di hutan belantara utara saat itu, dan seni bela diri yang diwarisi oleh klan jauh lebih kuat daripada yang diwariskan oleh keluarga Liu. Oleh karena itu, serangan dari 5 penguasa alam jiwa Yuan dari klan Tang sangat mengerikan, dan kekuatan spiritual yang perkasa mengalahkan penguasa alam jiwa Yuan dari keluarga Liu. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang ke lautan jiwa penguasa alam jiwa keluarga Liu ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengeluarkan busur tuan, dan terus menarik busur dan menembakkan panah dengan kecepatan tercepat, satu demi satu dengan kekuatan spiritual yang panjang, mereka menembak ke arah mereka terus-menerus. Semua jenis serangan mendadak membuat Master Jiwa Liu Jiayuan bingung, dan dia tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Selain itu, dia hanya berada di tahap awal alam Yuan Hun, sedangkan tetua Tangwu berada di tahap tengah alam Yuan Hun. Dengan kata lain, hanya kekuatan Elder Tangwu yang bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menyerang bersama. Dalam waktu kurang dari 2 pukulan, Master Jiwa keluarga Liu dipukul dan dijerit. "Berhenti, siapa kamu?" 7 master lainnya dari alam jiwa Yuan dari keluarga Liu bergegas mendekat dengan sangat ketakutan dan marah. Ledakan, pada akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat, 5 Master Yuan Soul Realm dari klan Tang bekerja sama untuk meledakkan tubuh Master Yuan Soul Realm dari keluarga Liu, mengubahnya menjadi awan kabut darah. "Ayo pergi." Ye Yunfei memindahkan 5 penguasa alam jiwa asli klan Tang ke Menara Hantu, dan menghilang ke angkasa dalam satu langkah. Saat ini, ahli lain dari keluarga Liu akan tiba, dan mereka harus pergi tepat waktu. Jika tidak, itu akan menjadi adegan jarak dekat. "Hei, siapa kamu? Kamu benar-benar menghancurkan tubuhku." Tubuh jiwa muncul dan meraung keras. Ini adalah tubuh jiwa dari Master Alam Jiwa Liu Jiayuan yang tubuhnya baru saja hancur. Seorang Master Alam Jiwa, tubuh jiwa telah mampu terpisah dari tubuh dan eksis secara mandiri. Jika Anda ingin membunuh Master Alam Jiwa sepenuhnya, Anda harus menghancurkan tubuh jiwanya. Jika tidak,
tubuh jiwa dari penguasa alam jiwa dapat terus bertahan, atau menemukan tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Disayangkan, Ye Yunfei berada di kedalaman ruang, melihat tubuh jiwa tuan dari keluarga Liu, merasa sedikit menyesal. Ada 5 master jiwa barusan, apakah kamu melihat siapa mereka? Patriark dari keluarga Liu adalah yang tercepat dan datang ke tubuh jiwa dari master dari keluarga Liu dan bertanya. Tubuh mereka ditutupi oleh lapisan obat yang aneh, dan aku tidak bisa melihat wajah asli mereka. Tuan keluarga Liu menjawab, mereka menghancurkan tubuhku, aku ingin balas dendam. Tuan dari keluarga Liu sangat marah. Pada saat ini, Ye Yunfei telah mengarahkan pandangannya pada tuan lain dari keluarga Liu. Kecepatan tuan dari keluarga Liu ini adalah yang paling lambat, dan kekuatannya relatif paling lemah. Lakukan, tanpa ragu sedikit pun, Ye Yunfei mengirimkan 5 master dari klan Tang. Bunuh, 5 tuan dari klan Tang menyerang dengan liar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, dan pada saat yang sama terus menarik busur dan menembakkan anak panah untuk bekerja sama dengan serangan itu. Tuan dari keluarga Liu ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan tuan dari keluarga Liu yang tubuhnya baru saja dihancurkan. Tolong aku, tuan dari keluarga Liu menjadi pucat karena ketakutan menghadapi serangan yang mengerikan seperti badai, dan buru-buru meminta bantuan. Penatua Tangwu dapat menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, tubuh tuan dari keluarga Liu ini juga hancur. Tolong aku, tubuh jiwanya melarikan diri dari daging dan darah di langit, dan menjauh dengan putus asa. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan mengenai tubuh jiwa. Tubuh jiwa tuan dari keluarga Liu menjerit, dan tubuh jiwa terluka parah. Berhenti, Patriark Liu melihat matanya robek, dan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Ayo berkumpul, jangan berpisah. Tetua keluarga Liu lainnya berteriak. Tuan lain dari keluarga Liu segera mendekati satu sama lain. Mereka sudah ketakutan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memindahkan 5 master klan Tang kembali ke menara ilusi, dan kemudian menghilang keluar angkasa. Semuanya berkumpul, lebih dekat. Kepala keluarga Liu berteriak lagi. Dengan demikian, 6 master jiwa primordial keluarga Liu bersandar berdekatan, sepenuhnya waspada. 2 tuan dari keluarga Liu, yang hanya tersisa tubuh jiwa mereka, bahkan bersembunyi di antara 6 tuan dari keluarga Liu, gemetar ketakutan. Salah satu tubuh jiwa menjadi sangat ilusi, dan nafasnya sangat lamban. Sialan, aku dalam keadaan jiwa yang tersisa sekarang. Aku, mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih dalam hidup ini. Aku membencinya, tubuh jiwa meraung keras. Pada saat ini, di kejauhan, Ye Yunfei melangkah keluar dari ruang, dengan tangan di belakang punggungnya, dan menatap dingin ke tuan alam jiwa primordial keluarga Liu. 8 tuan dari keluarga Liu juga menatap Ye Yunfei dengan amarah, ketakutan, kesedihan dan ketidakberdayaan. Untuk sementara, tidak ada pihak yang berbicara. Ya Tuhan, bocah ini benar-benar menghancurkan tubuh 2 tuan dari keluarga Liu. Di kejauhan, kerumunan yang menonton semuanya terkejut. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Seorang anak laki-laki telah mendorong keluarga Liu ke titik seperti itu. Itu terlalu menentang surga. Pikiran ini muncul di benak banyak orang. Novel 9 Matahari, Bab 717. Siapa 5 orang tadi? Patriark keluarga Liu menatap Ye Yunfei dan bertanya dengan gigi terkatup. 5 tuan dari klan Tang turun seperti tentara aneh, membunuh tuan dari keluarga Liu dengan sedikit tercengang. Alasan mengapa mereka mengambil tindakan terhadap Ye Yunfei adalah karena mereka tahu bahwa Ye Yunfei hanyalah seorang anak kecil dari generasi muda yang keluar dari Profound Sky Continent tanpa latar belakang yang besar. Jika dia tahu bahwa Ye Yunfei memiliki 5 master jiwa di belakangnya, mungkin keluarga Liu tidak akan berurusan dengan Ye Yunfei secara terang-terangan. Tidak masalah siapa mereka, seperti yang saya katakan, Anda keluarga Liu memprovokasi saya, jadi bersiaplah untuk membayar harga yang besar. Ini baru permulaan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Patriark keluarga Liu menatap Ye Yunfei dengan kebencian, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika sebelumnya, ketika Ye Yunfei mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan menertawakannya dan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, di belakang Ye Yunfei, sebenarnya ada 5 master jiwa. Dia memiliki kekuatan untuk membuat keluarga Liu membayar mahal.
Pada saat ini, patriark keluarga Liu bahkan sedikit menyesal, mengapa keluarga Liu ingin memprovokasi bintang jahat kecil ini. Hari ini, keluarga Liu menderita kerugian besar. Lebih dari 200 orang tewas. Ada 2 master tingkat jiwa yang tubuhnya hancur berkeping-keping. Dapat dibayangkan bahwa setelah insiden hari ini keluar, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi reputasi keluarga Liu. Patriark, ayo maju dan bunuh bajingan kecil ini, kata lelaki tua berkulit hitam dari keluarga Liu dengan gigi terkatup. Tidak, ayo kembali dulu. Patriark keluarga Liu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Patriark, pria tua berbaju hitam itu terkejut. Bagaimana cara membunuhnya? Setelah bertarung lama, kita bahkan tidak bisa menyentuh setengah dari pakaiannya. Katakan padaku, bagaimana cara membunuhnya? Kepala keluarga Liu berkata dengan marah. Ayo kembali dulu. Patriark keluarga Liu berbalik dan bergegas ke markas keluarga Liu dalam sekejap. Tuan lain dari keluarga Liu tertegun sejenak, lalu meregangkan tubuh mereka satu demi satu, dan kembali ke markas keluarga Liu. Kedua tuan dari keluarga Liu, yang hanya memiliki tubuh jiwa mereka yang tersisa, mengikuti di belakang patriark dari keluarga Liu, takut bahwa mereka akan diserang oleh Ye Yunfei lagi jika mereka pergi nanti. Dalam sekejap mata, 8 penguasa jiwa dari keluarga Liu semuanya kembali ke markas dan menghilang. Hanya Ye Yunfei yang tersisa berdiri di langit, menghadap gerbang keluarga Liu. Mereka semua kabur. Kerumunan yang menonton kesenangan di sekitar markas keluarga Liu semuanya tercengang. Ada begitu banyak master di ranah jiwa keluarga Liu, tetapi mereka dipaksa mundur oleh seorang anak dari generasi muda. Seseorang berseru kaget, hanya saja patriark dari keluarga Liu benar. Ye Yunfei ini terlalu aneh. Tuan-tuan dari keluarga Liu itu bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Bagaimana jika mereka tidak mundur? Seseorang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Orang-orang ini cukup cepat. Ye Yunfei juga sedikit terkejut melihat tuan-tuan dari keluarga Liu tiba-tiba mundur satu persatu. Hanya saja kamu bisa lari dari seorang biarawan, tapi kamu tidak bisa lari dari kuil. Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh. Ye Yunfei datang ke gerbang markas keluarga Liu dalam satu langkah. Ini adalah nomor rumah yang tinggi. Megah dan megah. Ini juga merupakan ujung dari formasi wali keluarga Liu. Ye Yunfei berdiri di tepi formasi, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai menganalisis dan mempelajari formasi di depannya. Formasi, perlindungan keluarga-keluarga Liu memang sangat bagus, dan terkenal di seluruh hutan belantara utara. Namun, Ye Yunfei bahkan telah mempelajari susunan yang tidak lengkap. Tingkat formasi yang tinggi berada di luar imajinasi para prajurit di Xuan Huang Starfield. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memecahkan susunan perlindungan klan keluarga Liu? Para penonton di kejauhan melihat perilaku Ye Yunfei, mereka terkejut sekaligus bingung. Pada saat ini, di dalam markas keluarga Liu, di aula pertemuan, layar kristal tinggi ditempatkan di tengah aula. Semua anggota senior keluarga Liu ada di sana. Semua mata tertuju pada layar kristal. Ada gambar di layar kristal, itu adalah gambar Ye Yunfei berdiri di depan gerbang rumah Liu. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar ingin menghancurkan formasi perlindungan keluarga dari keluarga Liu kita? Petik 2. Salah satu eksekutif tingkat tinggi mau tidak mau berkata dengan lantang. Susunan perlindungan klan keluarga Liu kami telah diwariskan dari generasi ke generasi dan terkenal di seluruh hutan belantara utara. Bagaimana mungkin dia, seorang junior, dapat memecahkannya? Orang tingkat tinggi lainnya berkata dengan dingin. Namun, bahkan jika dia tidak dapat menembus formasi, itu bukan solusi untuk terus memblokir gerbang keluarga Liu kita. Mungkinkah orang-orang dari keluarga Liu kita bersembunyi di markas? Kata orang itu. Mendengar kata-kata eksekutif tingkat tinggi ini, para pejabat tinggi lainnya terkejut. Ya, jika Ye Yunfei terus memblokir gerbang keluarga Liu, saya khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Liu yang bisa keluar. Bahkan tuan dari ranah jiwa primordial keluarga Liu mungkin tidak akan berani keluar sendirian. Belum lagi klan lainnya. Terlebih lagi, gerbang rumah Liu di Tianzhu yang bermartabat diblokir oleh orang-orang. Ada apa? Tiba-tiba, semua anggota senior keluarga Liu merasa sangat dirugikan. Patriark dari keluarga Liu gemetar karena amarah, dengan amarah yang tak berujung membara di dalam hatinya. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Seorang junior tingkat tinggi bertanya dengan hati-hati.
Mata tingkat tinggi lainnya juga menatap Patriark. Di dalam aula, suasananya sangat menindas. Patriark keluarga Liu memusatkan pandangannya pada Ye Yunfei di layar kristal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Liu kita telah diturunkan ke generasi ini, penuh dengan pemborosan, sepertinya benar-benar telah jatuh. Tiba-tiba, desahan lembut bergema. Di aula, pada suatu saat, seorang lelaki tua yang gemetar muncul. Dia tampak sangat tua, dengan rambut menipis, kerutan di wajahnya menumpuk seperti kulit kayu, dan beberapa gigi tersisa. Orang tua ini merasa seperti hantu. Lihat leluhur ketiga, semua anggota senior keluarga Liu terkejut saat melihat lelaki tua ini, dan buru-buru memberi hormat. Orang tua ini adalah salah satu barang antik tertua yang masih ada di keluarga Liu. Sebagian besar waktu dia dalam pengasingan, dan dia jarang muncul, tanpa diduga, dia muncul sekarang. Aku baru saja merasakan bahwa susunan perlindungan klan diaktifkan, jadi aku keluar untuk melihatnya. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata, pemuda inilah yang memaksa keluarga Liu kita untuk mengaktifkan susunan perlindungan klan. Ayo pergi, aku akan menemuinya saat aku keluar. Petik 2. Pria tua itu memandang Ye Yunfei di layar kristal, menatapnya, dan berkata. Kemudian, sosok lelaki tua itu menghilang langsung ke aula. Saat ini, Ye Yunfei sedang berdiri di depan gerbang keluarga Liu, tidak bergerak, mempelajari dan menganalisis formasi di depannya. Kerumunan penonton di kejauhan tidak hanya tidak bubar, tetapi semakin banyak berkumpul. Apa yang terjadi di sini di markas keluarga Liu telah menyebar di hutan belantara utara dengan kecepatan yang mencengangkan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang dengan cepat setelah menerima berita, untuk menyaksikan kegembiraan. Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke markas keluarga Liu. Ye Yunfei melihat seorang lelaki tua yang gemetar menatapnya dengan mata yang rumit. Orang tua ini sangat kuat, pada tahap akhir alam Yuanhun. Kekuatannya hanya selangkah lagi dari alam pembentuk dewa. Di depannya, master biasa di alam Yuanhun akhir hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Itu sepertinya keluarga Liu benar-benar saya memiliki latar belakang. Sebelumnya, saya meremehkan keluarga Liu. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya, mengungkapkan sedikit kesungguhan. Novel 9 Matahari, Bab 718. Anak muda, lakukan hal-hal secukupnya. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Patriark keluarga Liu memimpin sekelompok pejabat tinggi untuk mengepung orang tua itu. Setiap orang tingkat tinggi memelototi Ye Yunfei. Mungkinkah dia adalah Liu Wensong, patriark ketiga dari keluarga Liu? Petik 2. Ya, dia adalah Liu Wensong, salah satu tuan terkuat dari keluarga Liu. Segera, seseorang mengenali patriark ketiga dari keluarga Liu. Orang tidak main-main dengan saya tidak main-main dengan orang, jika orang main-main dengan saya, mereka akan membayar 2 kali lipat. Ye Yunfei menjawab dengan ringan. Kamu telah membunuh lebih dari 200 orang dari keluarga Liu kami, dan melukai 2 ranah Yuanhun. Apakah ini dihitung sebagai pembayaran ganda? Kata Liu Wensong. Ini baru permulaan, jawab Ye Yunfei. Liu Wensong menatap Ye Yunfei sejenak. Tiba-tiba, dia melangkah maju dengan 1 langkah, dan sosoknya cepat berlalu, seolah menyusut 1 inci, dia dengan cepat mendekati Ye Yunfei. Ketika Liu Wensong pertama kali muncul, Ye Yunfei sudah sepenuhnya waspada, mengunci Liu Wensong dengan kekuatan jiwanya. Pengalaman Ye Yunfei dalam seni bela diri sangat kaya, sekilas terlihat bahwa Liu Wensong sangat kuat. Saya khawatir jika 5 penguasa klan Tang bertarung bersama, mereka pasti bukan lawannya. Jadi tidak mungkin Ye Yunfei memberinya kesempatan untuk mendekat. Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, melarikan diri keluar angkasa dalam 1 langkah, dan menghilang. Ini adalah energi luar angkasa yang legendaris. Bagaimana mungkin? Bahkan para penguasa alam pembentuk dewa di Wilderness Utara mungkin tidak dapat menguasai energi luar angkasa. Mengapa dia, seorang junior, memiliki energi luar angkasa? Liu Wensong berhenti dan melihat posisi Ye Yunfei menghilang, matanya sangat terkejut. Asal-usul anak ini pasti luar biasa. Mungkinkah dia keluar dari tempat suci? Apakah dia murid inti dari sekte besar tertentu di tempat suci? Liu Wensong menunjukkan ekspresi ketakutan. Dikatakan bahwa di antara kekuatan kuno di tempat suci, beberapa murid inti sering keluar dengan cara yang tidak mencolok dan pergi ke daerah lain untuk pelatihan.
Memanggil. Pada saat ini, sosok Ye Yunfei muncul di kejauhan, ke arah lain. Kapan waktu untuk membayar keluhan? Anak muda, bagaimana Anda bersedia untuk mengakhirinya? Bagaimana dengan ini? Keluarga Liu kami bersedia memberi Anda sejumlah kompensasi, dan kemudian festival kedua belah pihak akan dibatalkan. Petik 2. Liu Wensong berkata dengan sedikit ketulusan dalam nadanya. Dia takut jika Ye Yunfei benar-benar murid inti yang keluar dari kekuatan besar tertentu di tempat kudus, itu akan merepotkan, jadi dia berencana untuk menyelesaikan masalah sementara. Patriark ketiga, anggota senior keluarga Liu semuanya terkejut. Jangan bicara. Wajah Liu Wensong menjadi gelap, dan dia berkata kepada anggota senior keluarga Liu. Anggota senior keluarga Liu tidak punya pilihan selain berhenti. Semua orang di keluarga Liu tahu bahwa Patriark ketiga sangat kuat dan salah satu orang paling berwibawa di keluarga Liu, bahkan kepala keluarga Liu 2 generasi lebih muda darinya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Ya Tuhan, nenek moyang ketiga dari keluarga Liu sebenarnya memohon perdamaian dengan Ye Yunfei. Keluarga Liu yang bermartabat telah menyerah kepada seorang junior muda. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kompensasi apa yang bisa diberikan keluarga Liu Anda kepada saya? Ye Yunfei bertanya dengan ringan setelah mendengar kata-kata Liu Wensong. Patriark. Liu Wensong menatap Patriark keluarga Liu. Patriark keluarga Liu mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin luar angkasa. Liu Wensong mengambilnya, menjentikkan jarinya, dan mengirimkan cincin luar angkasa ke Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya sedikit, dan mencibir. Di ring luar angkasa ini memang terdapat banyak harta benda, spar, eliksir, harta surga dan bumi, dan beberapa senjata ajaib. Tapi nilainya tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin Ye Yunfei menyerah pada hal kecil ini. Bawa. Liu Wensong memelototi kepala keluarga Liu. Patriark keluarga Liu mengertakkan gigi, dan mengeluarkan 5 cincin interspatial lagi dan menyerahkannya kepada Liu Wensong. Liu Wensong menjentikkan jarinya berulang kali, mengirim kelima cincin ke Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya untuk sementara waktu, dia tidak berbicara, dan dia tidak meraih cincin yang mengambang di depannya. Artinya sangat jelas, Ye Yunfei terlalu kecil. Kamu Yunfei, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Patriark keluarga Liu marah dan berteriak pada Ye Yunfei. Anak muda, izinkan saya memberi Anda koleksi ini juga. Liu Wensong berpikir sejenak, mengeluarkan cincin luar angkasa, dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan cincin ruang ini dengan kekuatan jiwanya. Masalah hari ini berakhir di sini. Jika keluarga Liu Anda memprovokasi saya lagi di masa depan, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menyingkirkan semua cincin ruang di depannya, dan kemudian mengambil langkah kembali untuk menampilkan energi ruang perlu untuk melarikan diri ke ruang angkasa. Faktanya, alasan mengapa Ye Yunfei memilih untuk pergi saat ini adalah karena dia merasa banyak aura kuat yang diam-diam mendekatinya. Hentikan dia, raungan keras terdengar. Kemudian, sosok yang memancarkan aura kuat muncul satu demi satu, mengelilingi posisi Ye Yunfei. Boom, semburan energi yang kuat, seperti letusan gunung berapi, membanjiri posisi Ye Yunfei, mencoba memblokir ruang tempat Ye Yunfei berada. Kekuatan fisik Ye Yunfei dihidupkan kembali, dan pada saat yang sama, 9 binatang ilahi muncul dari belakang, meraung keras, melepaskan semburan aura prasejarah kuno. Sebagian besar paksaan energi yang berlebihan dihilangkan. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar angkasa dan menghilang. Kemudian, master dengan napas tajam muncul di lapangan satu demi satu. Klan monster kuno, Liu Wensong dan para petinggi keluarga Liu menciutkan mata mereka, menatap klan monster kuno dengan ketinggian 10 meter, sangat cemburu. Klan monster kuno ini dikelilingi oleh energi monster yang menakutkan, dan setiap nafas membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Klan monster kuno ini adalah master di tahap akhir alam Yuan Hun. Selain klan monster kuno ini, ada juga lebih dari selusin penguasa alam jiwa yang datang bersamaan. Ye Yunfei sepertinya tahu kita di sini. Seorang lelaki tua berkaki pendek berkata dengan cemberut. Kemampuan persepsinya belum tentu lebih lemah dari kita. Benua langit yang mendalam hanyalah benua tingkat rendah, namun dia benar-benar melahirkan anak laki-laki yang begitu mengerikan. Seorang lelaki tua berbaju hitam berkata sambil menghela nafas. Semua orang ada di sini, jalan keluarga Liu kita masih panjang. Liu Wensong buru-buru memimpin master alam jiwa keluarga Liu,
dan maju untuk memberi hormat kepada selusin atau lebih master alam jiwa yang tiba-tiba muncul. Selanjutnya, selusin master alam jiwa ini disambut di markas besar keluarga Liu dan menerima mereka dengan megah. Saat ini, beberapa kilometer jauhnya, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di puncak gunung, memandang Liu Cheng dari kejauhan. Ternyata itu adalah orang-orang dari klan monster kuno. Mengirim lebih dari selusin master alam jiwa untuk berurusan denganku dianggap sangat penting. Ye Yunfei mencibir. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Sehari kemudian, Ye Yunfei kembali ke Akademi Tiandao, di gunung tempat dia berlatih. Kami kembali. Pendeta Tao itu diteleportasi keluar dari menara hantu oleh Ye Yunfei, dan melihat lingkungan sekitarnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Pertempuran hari ini di rumah Liu benar-benar menyenangkan. Saya membunuh banyak anggota keluarga Liu, dan bahkan membunuh beberapa master dari alam inti mendalam besar. Sungguh lega, kepala, Datun berkata dengan bangga. Oke, mulai sekarang, kamu bisa tinggal di puncak gunung kultivasiku untuk sementara waktu. Hati-hati, orang tua Ruan Siguang itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Petik 2, kata Ye Yunfei kepada pendeta Tao. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke ruang rahasia. Penatua Tang Wu, selanjutnya saya akan berurusan dengan Ruan Siguang. Butuh bantuanmu. Petik 2, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan berkata kepada tetua Tang Wu. Ruan Siguang adalah sesepuh dari Akademi Tiandao. Jika dia terbunuh, itu dapat mengarah pada penyelidikan oleh petinggi Akademi Tiandao. Anda dapat berpikir jernih, kata Penatua Tang Wu. Novel 9 Matahari, bab 719. Akademi Tiandao berbeda dari keluarga Liu. Akademi Tiandao memiliki banyak master di dunia yang membentuk dewa. Ketika klan Tang kami adalah yang terkuat, kami tidak ingin memprovokasi Akademi Tiandao dengan mudah. Penatua Tang Wu ditambahkan, aku mengerti. Aku akan menemukan cara untuk memancing Ruan Siguang keluar dari Akademi, dan kemudian diam-diam membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Kata Ye Yunfei, oke, Tuan Muda Ye, klan Tang kami sepenuhnya mendukungmu. Kata Penatua Tang Wu, saat ini, Ye Yunfei, seseorang mencarimu. Ini dua wanita cantik. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari pendeta Tao. Oh, dua wanita cantik. Ye Yunfei terkejut. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari ruang rahasia. Kepala Tao dari terowongan besar sedang menunggu di luar ruang rahasia, dan menunjuk ke langit tidak jauh. Saya melihat seorang wanita dengan rok merah berdiri di udara, rok panjangnya menari. Lekuk tubuhnya yang bangga tampak anggun dan bervariasi, tubuhnya jernih, alisnya melengkung, dan ketika dia sedikit mengernyit, dia tampak menawan di semua jenis gaya. Di samping wanita dengan rok merah muda, ada wanita lain yang mengenakan pakaian salju putih, dengan kerudung di wajahnya dan mata berkabut. Kedua wanita ini, yang satu menawan, yang lain halus, memberikan kesan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Kamu adalah Su Ye, wanita dengan rok merah bertanya pada Ye Yunfei dengan matanya yang indah. Itu benar, mata Ye Yunfei acuh tak acuh, dan dia tidak membuat gelombang apapun karena sosok menakjubkan wanita dengan rok merah di depannya. Lihat, bukankah itu kakak senior Jiang Yanran dari akademi kita? Kakak senior Jiang Yanran adalah siswa elit akademi kita, dia jarang muncul, mengapa dia datang ke gunung kultivasi Su Ye? Dari kelihatannya, kakak senior Jiang Yanran sepertinya mempertanyakan Su Ye, anak ini kurang beruntung. Petik 2, pada saat ini, beberapa siswa yang penasaran mulai berkumpul di sekitar gunung kultivasi Ye Yunfei. Tidak mungkin, dua wanita cantik turun ke gunung kultivasi Ye Yunfei pada saat yang sama, menarik siswa laki-laki yang lewat, tidak bisa bergerak sama sekali. Terlebih lagi kita berkumpul, Jiang Yanran, siswa elit. Petik 2, betapa kuatnya kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika mendengar komentar dari siswa di sekitarnya di kejauhan. Mengapa seorang siswa elit datang kepadanya tiba-tiba? Saya baru saja menerima berita bahwa Anda memblokir gerbang keluarga Liu memaksa leluhur ketiga keluarga Liu keluar untuk berdamai. Apakah fakta ini benar atau salah? Petik 2, Jiang Yanran sedikit penasaran. Itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Kamu baru berada di tahap akhir dari alam Xiaoxuandan. Aku benar-benar penasaran, bagaimana kamu bisa melakukannya. Petik 2, Jiang Yanran tiba-tiba tersenyum lembut, dengan mata cerah, gigi cerah, bibir merah cerah.
dan perasaan khusus terpancar dari seluruh tubuhnya, body charming. Saya harus mengatakan, wanita ini sangat menarik. Saat berbicara, Jiang Yanran tiba-tiba melangkah maju dengan ringan, dengan sosok yang ringan dan anggun, dan semburan aroma menawan menyebar di udara. Booming, gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebar ke arah Ye Yunfei, mengguncang tempat Ye Yunfei berdiri dan mengguncang tanah. Jiang Yanran ini berada di tahap awal alam Yuan Hun. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Kemudian, Ye Yunfei mengedarkan 9 meridian yang di tubuhnya, mencurahkan paksaan kekuatan spiritual, dan dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya. Sebagian besar fluktuasi kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Jiang Yanran dihilangkan. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mundur dengan sangat cepat, dan langsung menjauh dari Jiang Yanran. Tidak, buruk. Jiang Yanran sedikit terkejut dan tidak bisa tidak memuji. Sepertinya kamu di sini untuk membela keluarga Liu. Ye Yunfei mencibir, dan dengan pikiran, dia melepaskan pedang jiwa surgawi, memasuki lautan jiwa Jiang Yanran, dan pada saat yang sama melangkah maju untuk memaksa Jiang Yanran. Jiang Yanran menemukan bahwa ada pedang kecil yang berbahaya di lautan jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat, dan mundur beberapa langkah. Meskipun dia memiliki kekuatan Yuan Soul Realm, tetapi dalam hal kekuatan jiwa, dia tidak lebih kuat dari Ye Yunfei. Pedang jiwa surgawi sangat kuat sehingga membuatnya sangat pasif. Lihat, Su Ye berani melawan kakak senior Jiang Yanran. Betapa beraninya, kakak senior Jiang Yanran adalah salah satu dari 10 siswa elit teratas di akademi kami. Su Ye berani bertarung dengan kakak senior Jiang Yanran, bukankah dia takut menyebabkan kemarahan publik? Di sekitar puncak gunung, para penonton melihat pemandangan ini dan mau tidak mau berbicara dengan kaget. Oke, jangan melawan saya dengan keras. Saya di sini bukan untuk membela keluarga Liu. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Saya hanya ingin mencoba Anda. Sebenarnya, saya tidak mencari kamu. Ini Ji yang benar-benar mencarimu. Kakak perempuan, Jiang Yanran memperhatikan bahwa mata Ye Yunfei menunjukkan kedinginan, dan sepertinya berencana untuk bergerak, jadi dia melambaikan tangannya dengan cepat dan menjelaskan. Kakak Ji, Ye Yunfei terkejut, dan menatap wanita berbaju putih itu. Wanita itu berpakaian putih untuk memenangkan salju, sikapnya ringan dan berdebu, seperti bunga bakung di lembah kosong. Wanita berbaju putih itu mengangguk pada Ye Yunfei. Namun, tepat ketika wanita berbaju putih hendak berbicara, tiba-tiba, sombong, seorang siswa tingkat rendah dengan status rendah anjing berani bertarung dengan kakak senior Jiang Yanran. Ini adalah kejahatan pengkhianatan dan tidak manusiawi. Jangan berlutut dan segera meminta maaf kepada kakak senior Jiang Yanran. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Kerumunan menonton ketika mereka berpisah, sekelompok pemuda berbaju ungu, sombong dan mendominasi, melangkah maju. Lusinan siswa berkerumun di sekelilingnya seperti bintang yang memegang bulan. Siswa Luo Tianfeng telah bertemu dengan kakak senior Jiang Yanran. Kakak senior Jiang Yanran, jangan khawatir, aku baru saja melihat kekasaran Su Ye kepada kakak senior. Sekarang, aku ingin mencari keadilan untuk kakak senior. Keras, tampak tegak dan menakjubkan. Oh, sungguh, Jiang Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan terkekeh. Sebagai Dewi Akademi Tiandao, dia sering menghadapi situasi seperti ini. Biasanya jika dia menemui sedikit keluhan, banyak siswa laki-laki akan bergegas membela dia. Namamu Su Ye, kan? Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kamu baru saja masuk akademi, dan kamu telah membuat masalah dan pamer. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Aku sudah lama bertemu denganmu. Ingat, namaku Luo Tianfeng, seorang siswa senior, dan aku akan memberimu pelajaran hari ini. Bocah berbaju ungu itu menyipitkan mata ke arah Ye Yunfei dan berteriak dengan dingin. Kakak Luo, beri pelajaran pada siswa tingkat rendah, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mari kita lakukan. Lusinan siswa yang berkumpul di sekitar Luo Tianfeng semuanya bergegas untuk berkata. Ye Yunfei baru saja kembali ke akademi belum lama ini, apa yang terjadi di rumah Liu belum menyebar ke akademi Tiandao, dan siswa biasa di depannya belum mengetahuinya. Jika para siswa ini tahu bahwa Ye Yunfei memblokir gerbang keluarga Liu dan memaksa leluhur ketiga dari keluarga Liu untuk menuntut perdamaian, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi Ye Yunfei. Pergi, kalahkan anak ini. Di samping Luo Tianfeng,
Ada 4 atau 5 siswa yang tidak sabar, dan bergegas menuju Ye Yunfei seperti serigala. Siswa-siswa ini semuanya berada pada tahap awal alam inti mendalam besar, dan mereka adalah pengikut setia Luo Tianfeng. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei menatap dingin ke arah para siswa yang bergegas maju, tidak mengelak atau mengelak. Saat berikutnya, tertawa, Void Blade keluar dari dada Ye Yunfei dan melarikan diri keluar angkasa. Saat berikutnya, Cici, petir hitam menyambar dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan, berputar-putar di sekitar tubuh 4 atau 5 siswa, masuk dan keluar. 4 atau 5 siswa yang bergegas maju terus berteriak. Lubang darah muncul satu demi satu di tubuh mereka, dan darah berceceran dengan liar. Saudara muda Su, tolong selamatkan aku. 4 atau 5 siswa ini ketakutan dan mundur dengan putus asa. Dengan pemikiran Ye Yunfei, bila kosong itu lolos ke angkasa dan menghilang. Kemudian, semua orang menemukan bahwa di antara 4 atau 5 siswa, setidaknya ada selusin lubang darah di tubuh setiap siswa. Dengan peningkatan kekuatan spiritual, kekuatan teknik pedang terbang Ye Yunfei juga telah meningkat pesat. Sangat mudah untuk menangani tahap awal dari alam inti mendalam yang hebat ini. Ini mengerikan, seru semua siswa di sekitarnya. Bahkan Jiang Yanran dan wanita berbaju putih bermarga Ji menunjukkan keterkejutan. Novel 9 Matahari, Bab 720. Sialan, beraninya kamu melakukan kejahatan di depan umum. Semuanya, naiklah ke orang gila ini. Luo Tianfeng meraung marah, dan melambaikan tangannya. Segera, puluhan siswa yang mengikutinya bergegas menuju Ye Yunfei. Lusinan siswa ini semuanya berada di tahap awal alam inti mendalam besar, dan mereka melepaskan paksaan energi bersama, dan momentumnya tidak dapat diremehkan. Selain itu, para siswa ini semuanya telah berlatih seni bela diri dan seni bela diri di Akademi Tiandao, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan pengetahuan yang mereka kuasai, menghantam seluruh dunia dengan pasir dan batu yang berterbangan, dan langit gelap dan gelap. Terlalu tak tahu malu bagi begitu banyak orang untuk mengepung siswa tingkat rendah. Sekarang, Su Ye mungkin tidak bisa menahannya lagi. Para siswa di sekitar berbisik. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual melesat keluar pada saat yang sama, membentuk susunan pedang suksian 5 elemen, mencekik ke depan seperti 5 naga yang menyilaukan. Dengan kekuatan tahap akhir Xiaoxuan dan Rilem, dikombinasikan dengan formasi pedang suksian 5 elemen, mudah untuk bertarung dengan melompati. Puluhan siswa yang mengepung Ye Yunfei semuanya berteriak. Pedang roh 5 tangan sangat tajam, menghancurkan semua serangan mereka, mengenai tubuh mereka terus-menerus. Untungnya, Ye Yunfei tidak berniat membunuh mereka. Kalau tidak, puluhan siswa ini pasti sudah lama meninggal. Kakak Su, tolong maafkan aku. Akhirnya, lusinan siswa ini hancur total, memohon satu demi satu, mundur dengan putus asa satu persatu, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Beberapa dari mereka masih berlutut di tanah, terus-menerus bersujud. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual terbang kembali dan menghilang. Lusinan siswa menghela nafas lega, masing-masing lemas di tanah, berlumuran darah. Tidak ada yang berbicara, hanya suara dari belasan siswa yang mengerang kesakitan. Di sekitar, banyak siswa menatap Ye Yunfei dengan kaget, merasakan hawa dingin di hati mereka. Baru saja, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan memanipulasi 5 pedang panjang untuk menghadapi lusinan siswa itu. Dia memenangkan kemenangan dalam sekejap. Seluruh proses tampaknya tidak dapat menyisihkan tenaga dan tidak peduli. Pada saat ini, para penonton menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Mengalahkan lusinan alam Daksuan dan dalam hitungan detik dengan satu gerakan, metode ini terlalu luar biasa. Hanya kamu ingin memberiku pelajaran. Keluar, Ye Yunfei melirik Luo Tianfeng, dengan ekspresi acuh tak acuh, tampak sangat menghina. Su Ye, apa yang membuatmu tergila-gila? Pergilah ke neraka. Luo Tianfeng terprovokasi oleh sikap Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Sebagai siswa senior, dengan seseorang di belakangnya dan latar belakang yang kuat, dia selalu sangat populer di akademi. Bagaimana saya bisa menahan kemarahan semacam ini? Marah, dia melangkah maju dan langsung menyerang. Memanggil, saya melihat sosoknya langsung berubah menjadi Afterimage, berkedip ke arah Ye Yunfei. Lihatlah 13 telapak tangan Fei Yunku. Luo Tianfeng meraung, dan telapak kekuatan spiritual mengembun,
seperti angin dan awan, luar biasa seperti hantu, dan menepuk Ye Yunfei. Kekuatannya berada pada tahap akhir dari alam inti mendalam yang hebat. Mengikuti langkahnya, gelombang kekuatan spiritual menghancurkan Ye Yunfei dari segala arah. Ye Yunfei tersenyum dingin, mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang menakutkan yang sepertinya berasal dari zaman kuno bergema. Kemudian, monster besar keluar dari punggung Ye Yunfei. Seorang pelahap. Belum lama ini, untuk mengolah Taoti, Ye Yunfei hampir menghabiskan lebih dari setengah sumber daya kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa, di antara 9 binatang dari roda totem 9 istana, pelahap ini adalah yang paling kuat. Mengaum, Taoti melangkah maju, mulutnya yang besar terbuka, berubah menjadi lubang hitam yang dalam, dan menelannya ke depan. Gaya tarik yang mengerikan menyelimuti Luo Tianfeng dan menariknya ke dalam lubang hitam. Luo Tianfeng belum pernah melihat teknik yang begitu cemerlang sebelumnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mundur dengan putus asa. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa Luo Tianfeng. Keluar, Luo Tianfeng sangat ketakutan dan marah ketika dia menemukan pedang kecil memancarkan aura berbahaya di lautan jiwanya. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera berdiri di depan Luo Tianfeng, mengangkat telapak tangannya. Tamparan, Ye Yunfei menamparkan pipi Luo Tianfeng seperti kilat. Suara tamparan bergema di seluruh penonton, seolah-olah serangkaian petasan telah dinyalakan. Luo Tianfeng tertangkap basah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dengan dia, pengalaman seni bela diri Ye Yunfei jauh lebih kaya. Setiap gerakan dan setiap gaya tepat, sangat luar biasa. Hei, nak, bajingan kecil, kamu sudah mati. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini, kamu sudah mati. Pamanku adalah Diaken Akademi Tiandao. Dia akan membunuhmu. Petik 2. Luo Tianfeng ditampar puluhan kali oleh Ye Yunfei. Dia hanya merasa bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan tangis, marah dan tidak mau, dan menangis. Dia biasanya mengandalkan, paman adalah Diaken Akademi, dan dia juga seorang penguasa kecil di Akademi Tiandao. Bagaimana dia bisa menderita sikap tidak berguna seperti itu? Kali ini, Luo Tianfeng telah menginjak pelat besi. Petik 2. Banyak siswa yang menonton dari kejauhan telah diintimidasi oleh Luo Tianfeng, dan mereka semua merasa sangat segar saat ini. Lihat, Luo Tianfeng menangis, cekikikan. Petik 2. Beberapa siswi melihat Luo Tianfeng menangis, terlihat lucu, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut dan cekikikan. Keluar. Petik 2. Saat ini, Ye Yunfei sudah berhenti dan mengeluarkan minuman dingin. Sambil menangis dengan sedihnya, Luo Tianfeng pergi dengan malu bersama puluhan siswa yang memar. Oke, kakak Jiang, kamu, satu-satunya yang menyusahkan. Aku baru saja datang kepadanya untuk menanyakan beberapa patah kata. Kamu hanya ingin membuat banyak masalah. Petik 2. Pada saat ini, nama keluarga Ji yang berdiri di samping Jiang Yanran the wanita berbaju putih, sedikit tidak sabar, angkat bicara. Aku ingin berbicara denganmu tentang Tang Yang. Apakah? Tidak apa-apa. Wanita berbaju putih itu menatap Ye Yunfei dan berkata, tentang Tang Yang. Ya, Ye Yunfei terkejut sesaat, lalu mengangguk. Ayo pergi ke gazebo di sana. Wanita berbaju putih itu menunjuk ke gazebo di tengah gunung tempat Ye Yunfei berlatih dan berkata. Kemudian, dengan kilasan sosoknya, dia memasuki paviliun dan duduk di kursi batu. Oke, pertunjukannya sudah selesai. Ayo pergi. Petik 2. Jiang Yanran memandangi para siswa yang berkumpul di sekitar gunung. Sambil berbicara, paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuh anggunnya, menyebar ke ruang di sekitar puncak gunung. Segera, wajah para siswa yang berkumpul di sekitar gunung berubah drastis, merasakan tekanan besar, mereka berbalik dan lari. Jiang Yanran adalah penguasa alam Yuan Hun. Bagaimana siswa biasa dapat menahan tekanan dari kekuatan spiritualnya? Dengan sekejap, Ye Yunfei juga memasuki paviliun di tengah gunung. Bersambung.